Hai, balik lagi di Berliterasi bersama Kavita Channel. Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa pada setiap tanggal 10 November selalu adanya wacana pengangkatan pahlawan nasional kepada mereka yang dianggap memiliki jasa yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Blora, Jawa Tengah, di mana adanya pengusulan nama salah satu tokoh pejuang wanita di Aceh bernama Pocut Merah Intan untuk menjadi pahlawan nasional. Hal ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang pada saat itu kebetulan sedang berziarah di makamnya Pocut Merah Intan. Literasi kali ini akan membahas seputar mengenai nama-nama pahlawan yang tidak tercatat dalam sejarah, tetapi mereka memiliki andil yang luar biasa terhadap perjuangan melawan Belanda. Pocut Merah Intan, namanya memang tidak seterkenal Cut Nyak Dien atau Cut Mutia. Beliau dikenal sebagai seorang yang berasal dari Kesultanan Aceh yang sangat anti Belanda. Disebutkan dalam laporan kolonial First Light tahun 1905 bahwa hingga tahun 1904 Pocut Merah Intan merupakan satu-satunya perempuan Aceh yang tidak menyerah pada Belanda dan menunjukkan sikap anti Belanda hingga akhir hayatnya. Setelah ia berpisah dengan suaminya yang menyatakan menyerah pada Belanda, ia kemudian mendesak anaknya yang berjumlah 3 orang untuk terus melakukan perjuangan. Dan mereka adalah termasuk ke dalam daftar buronan yang dicari-cari oleh Marsusi Belanda pada waktu itu. Menghindari penangkapan, Pocut Merah Intan melakukan perjuangan bersama ketiga anaknya dengan cara bergerilya dari hutan ke hutan. Akhirnya mereka pun ditangkap di Padang Tiji. Kemudian menurut Zengraf, seorang jurnalis dari Belanda, Pocut Merah Intan kemudian diasingkan ke Blora, Jawa Tengah hingga akhir hayatnya. Makamnya terdapat di Desa Tegal Sari dan di batu nisannya tertulis bahwa ia meninggal dunia pada tanggal 20 September 1937. Di Indonesia, pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada mereka yang meninggal dunia atas perjuangannya melawan Belanda ataupun pada mereka yang dianggap memiliki prestasi luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Untuk pertama kalinya, pengangkatan pahlawan nasional dilakukan pada tahun 1959, antara lain Abdul Muiz, Ki Hajar Dewantara, Suryo Pranoto, dan disusul Tan Malaka, Alimin, dan Budi Utomo, serta 3 tokoh pahlawan perempuan yaitu Kartini, Cut Nyak Dien, dan Cut Mutia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan pahlawan nasional ini seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Khususnya jika dilihat bahwa pemilihan pahlawan nasional perempuan itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pahlawan nasional yang laki-laki. Dari 191 jumlah pahlawan nasional secara keseluruhan hanya terdapat 15 nama pahlawan nasional perempuan. Tidak hanya sampai di situ, bahwa pemilihan 15 nama ini juga dianggap belum mewakili seluruh nama-nama pahlawan perempuan yang memang terlibat dalam perjuangan melawan Belanda. Kebanyakan dari mereka itu hanya berkembang melalui cerita-cerita yang ada di masyarakat, namun namanya tidak tercatat dalam sejarah mainstream negeri ini. Salah satu contohnya seperti Pocut Merah Intan yang dikenali oleh masyarakat sebagai pejuang yang gigih melawan Belanda, namun namanya tidak tercatat sebagai pahlawan nasional di buku-buku sejarah yang sifatnya mainstream. Ini mengingatkan saya pada sebuah artikel yang ditulis oleh Cliff Elsa yang berjudul Silent Fighter: An Insight into Women Combatant History in Aceh. Penelitiannya menelusuri tokoh-tokoh perempuan yang kebanyakan dijadikan sebagai tokoh-tokoh yang berpengaruh di Aceh. Ia berpendapat bahwa penulisan sejarah terkait tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh di Aceh itu selalu dilandaskan dengan status kebangsawanan mereka dan memunculkan pola-pola dasar yang sama. Para tokoh perempuan yang dianggap pahlawan ini selalu digambarkan sebagai seorang pejuang yang cantik, latar belakang bangsawan, dan selalu berlindung di balik nama besar suaminya. Pola kepahlawanan seperti ini menurut Elsa banyak sekali terdapat di dalam publikasi buku-buku sejarah mainstream dari tahun 1950 sampai tahun 1980-an. Dengan kata lain, penonjolan kisah-kisah romantis seperti ini sering sekali menjadi rujukan bagi keseluruhan narasi kepahlawanan yang ada di Aceh.
Dalam penelitiannya, selain membahas mengenai tokoh-tokoh yang hidup di abad ke-17, Clive menekankan pada 3 tokoh yang dianggap dan diberikan gelar kepahlawanan seperti Malahayati, Cut Nyak dan Cut Mutia. Kisah ketiga tokoh ini memang ditransmisikan oleh sumber-sumber Belanda. Misalnya kita bisa melihat Malahayati yang kisah kepahlawanannya ini ditemukan di dalam novel yang ditulis oleh Maria van Zegelen tahun 1935. Begitu pula dengan kisah Cut Nyak yang terdapat di dalam novel Medelensche Zelidolov yang ditulis pada tahun 1948. Dan kisah Cut Mutia sendiri ditemukan di laporan yang ditulis oleh Zandgraf, seorang jurnalis asal Belanda. Narasi ketiganya digambarkan sama, yaitu adanya penekanan pada sisi kebangsawanan, kemudian juga digambarkan sebagai janda korban perang, dan penggambaran fisik yang sangat ditonjolkan. Padahal menurut Clive, ada banyak para pejuang perempuan yang namanya sama sekali tidak muncul di dalam sumber-sumber sejarah mainstream. Misalnya Pocut Baren, Pocut Merah Intan yang baru-baru ini ingin diusulkan menjadi pahlawan nasional, kemudian ada Pocut Meligot, Tengku Fakinah, dan Tengku Cut Popatima. Tapi ternyata di samping tokoh-tokoh tersebut masih ada para pejuang perempuan yang sama sekali tidak dikenali dan biasanya disebut sebagai pejuang yang anonim. Mereka ini berasal dari para perempuan yang tinggal di desa yang memilih untuk berjuang melawan Belanda. Mereka ini sangat jauh dari lingkaran eksklusivisme kebangsawanan sehingga tidak dikenali oleh masyarakat. Zandgraf dalam laporannya mengatakan bahwa ada ribuan bahkan ratusan para pejuang perempuan Aceh yang turut terlibat secara aktif dalam perjuangan melawan Belanda. Ia menjelaskan bahwa para perempuan ini memilih untuk terjun langsung ke lapangan daripada berdiam diri di rumah. Bukti arsip mengenai keterlibatan para pejuang anonim ini terdapat di dalam laporan-laporan Belanda yang ditemukan di telegram Belanda yang dikirim kepada Gubernur Hindia Belanda yang pada saat itu terdapat di Batavia. Mereka menyebutkan bahwa para pejuang perempuan anonim ini sering sekali bersenjatakan rencong dan sering menyerang secara tiba-tiba pasukan Marsose yang berada di Aceh. Mereka menyembunyikan senjata dan amunisi, bahkan melakukan penyamaran dengan pakaian hitam yang menyerupai laki-laki. Para perempuan yang namanya tidak pernah disebutkan di dalam sejarah mainstream ini ternyata secara aktif melakukan perjuangan bersama laki-laki. Dengan kata lain, dalam sejarah mainstream, narasi kepahlawanan perempuan dilihat dari latar belakang kebangsawanan mereka. Sementara para pejuang perempuan yang berada di luar lingkaran kebangsawanan itu biasanya namanya itu tidak tercatat di dalam sejarah mainstream negeri ini. Padahal narasi kepahlawanan mereka bisa saja kita telusuri di dalam arsip-arsip dan laporan-laporan Belanda yang tersimpan Arsip Nasional Belanda. Pada saat ini kita memang tidak mengetahui apapun mengenai nama-nama perempuan anonim yang disebutkan oleh Zandgraf di dalam laporannya. Namun belum terlambat bagi kita untuk mencari tahu sejarah yang anonim ini. Narasi ini bisa saja kita temukan di dalam laporan-laporan Belanda, koran-koran, jurnal yang tersimpan di dalam Arsip Nasional Belanda. Mengingat masa pendudukan Belanda yang cukup lama di negeri ini, jadi memungkinkan bagi mereka mencatat setiap detail yang sama sekali mungkin luput dari perhatian kita yang hidup di zaman ini. Bagaimanapun, kejayaan Aceh di masa lalu tidak terlepas dari pengaruh dan peranan perempuan, baik itu di masa perang melawan Belanda maupun di masa perang kemerdekaan. Baik, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan di Berliterasi episode kali ini. Sampai ketemu di Berliterasi episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video saya. Terima kasih.